Halo teman-teman semuanya. Em, Hari ini malam-malam ya. Eh, saya rekam ini pukul 00.51. Sengaja nuansanya hutan ya. Karena kita bicara tentang bagaimana kita survive ya, survival ya. Survival itu di kehidupan kita ya. Eh, di sini akan saya bahas pengen kuliah atau pengen nguliahin anak, tapi merasa, aduh, saya tuh duitnya kurang, hmm, bisa ngulain, bisa kuliahin anak apa enggak ya? Atau aku ntar bisa kuliah enggak ya? Karena dana orang tuaku pas-pasan, atau danaku pas-pasan untuk nguliahin anak gitu ya. Nah, ditambah lagi banyak berita ya kemarin-kemarin ini ada mahasiswa meninggal karena kelaparan. What? Mahasiswa meninggal di kamar kosan karena kelaparan, gitu ya. Eh, Mari kita ubah pola pikir itu ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya. Eh, saya Dian, saya alumni Institut Pertanian Bogor. Eh, di sana, di tahun pertama, waktu itu kami adalah angkatan pertama yang tinggal di asrama. Asrama itu bayar ya teman-teman, tapi biayanya murah. Tujuannya waktu itu adalah menggabungkan semua mahasiswa miskin, kaya di dalam sebuah ruangan yang sekamar itu berempat. Kita di situ belajar bagaimana saling menghargai. Jadi berempat itu ada macam-macam ya. Ada fakultas A, fakultas B, fakultas C, itu satu kamar gitu ya. Jadi ada juga sih ya yang satu kamar itu ada yang fakultasnya sama, tapi biasanya jurusannya beda gitu ya. Terus kita dari macam-macam daerah gitu ya. Kebetulan di kamar saya waktu itu saya orang Jawa, satu lagi orang Jawa, satu lagi orang Betawi, satu lagi orang Batak. eh, Agama kita pun juga ada yang beda, ada yang Islam, ada yang Kristen gitu. Tapi kita biasa aja ya, dari bercanda, berbagi makanan dan sebagainya ya. Bahkan kita tidak ragu-ragu untuk contek-contekan tugas ketika kita mata kuliahnya itu sama gitu ya. Karena kalau tahun pertama itu kan mata kuliah dasar ya, itu mata kuliahnya sama tuh. Jadi kita bisa contek-contekan kalau dosennya pas sama atau praktikumnya bareng gitu ya. Nah, eh, ini akan kita ubah ya, kita balik ke tadi bahwa ada orang yang ketakutan bahwa ini aku bisa kuliah nggak sih? Aku bisa nguliahin anak nggak sih? Eh, Ditambah lagi ada berita-berita bahwa mahasiswa mahasiswa universitas ternama meninggal karena kelaparan. Hello, gini ya. eh, Ketika kita masuk ke sebuah universitas, apalagi universitasnya itu ternama, maka bisa dipastikan bahwa otak kita ini encer, bener nggak? Otak kita ini encer, minimal minimal IQ-nya di atas 120 lah paling nggak ya. Eh, di situ kita dituntut untuk belajar, 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 tapi kita nggak bisa makan. Itu kan konyol ya. Kok kita nggak, itu kan konyol ya. Bagaimana kita tidak bisa memecahkan masalah inti dari kebutuhan primer kita, yaitu eh, makan ya. Makan. Sandang kita pasti udah punya dong, dibawain pakaian. Sandang, pangan itu prioritas kedua. Ketiga, papan. Papan kita tinggal di asrama. Nah, kebutuhan itu kan kebutuhan primer yang menurut saya adalah konyol bahwa seorang mahasiswa, seorang mahasiswa yang sudah masuk kemudian
sudah masuk kemudian dia menjadi kelaparan di situ karena tidak bisa memecahkan masalah ini gimana nih gue hidup gitu ya. Nah, eh, pertama yang pertama untuk pertama kali masuk ya ke dalam sebuah universitas, tadi kita bawa oh kita bisa masuk apa enggak ya pertama. Ya, jawabannya adalah kita ubah dulu pola pikirnya. Eh, yang penting saya kasih tahu nih ya buat anda-anda semua yang pengen masukin anaknya kuliah tapi nggak punya dana, atau kamu-kamu nih adik-adik SMA yang mau kuliah nggak punya uang, orang tuanya pas-pasan banget, saya kasih tahu. Yang penting belajar waktu SMA-nya yang giat, belajarnya maksimalin. Belajar itu nggak terbatas mata pelajaran itu aja, tapi belajar apa aja. Misalkan nih, kamu eh, pinter memimpin, kamu berpotensi menjadi pemimpin. Coba yuk kamu jadi ketua OSIS misalkan. Karena ada jalur masuk universitas tuh lewat jalur ketua OSIS. Ini saya kasih tahu nih rahasia ya kan. Jalur ketua OSIS. Jadi kamu ketua OSIS, kamu bisa masuk dengan lebih mudah. Yang kedua jalur prestasi yang lain. Misalkan pinter olahraga. Kemudian bagi yang muslim nih, ada juga universitas yang menerima dari jalur penghafal Quran atau jalur hafiz ya. Eh, itu belajarnya yang giat. Kemudian jangan males-malesan belajar, baca-baca apa aja, berita-berita, itu jangan males-malesan. Kemudian dari SMA harus sudah belajar organisasi ya. Organisasi itu apa aja? Mau paskibra kah, mau PMR kah, mau eh, pramuka, mau mapala, apa aja ya, atau eh, belajar tentang bela diri ya. Bela diri kan banyak banget tuh ya. Itu belajar aja, semuanya dipelajarin gitu ya. Yang penting masuk dulu. Yang penting belajar dulu biar ketika masuk ke universitas itu masuk dulu, yang penting masuk dulu. Soal nanti biaya di dalam akan ada trik-trik selanjutnya ya. Eh, yang penting masuk dulu. Ketika kita masuk, eh, tadi jalannya macam-macam ya. Ada kamu pintar akademik dan belajar-belajar. Yang penting kamu usaha gitu ya. Karena nanti di dalam kampus itu ya, itu akan banyak beasiswa. Beasiswa itu macam-macam. Eh, beasiswa ada beasiswa kampus, ada beasiswa dari alumni, ada beasiswa dari paguyuban, misalnya kayak paguyuban orang tua. Kemudian beasiswa apa namanya? Beasiswa tidak mampu ya kan, dari perekonomian tidak mampu itu dikejar terus gitu ya. Dari SMA kita harus sudah belajar mencari celah-celah bagaimana masuk ke perguruan tinggi yang dipengenin. Jadi perguruan tinggi yang dipengenin itu pun itu nggak hanya yang eh, jangan jangan berpikir yang cetek-cetek gitu. Sekalian aja yang langsung yang tinggi gitu ya. Misalkan kamu kepengen ke luar negeri ya, ke luar negeri. Pikir aja ke situ, pengen aja ke situ, nanti pasti ada jalan. Kenapa? Kalau kita berpikirnya tinggi, cita-citanya tinggi, maka kalau kita kepleset nih, dapatnya masih tinggi gitu ya. Ada pepatahnya Bung Karno, eh, bermimpilah atau bercita-citalah yang tinggi, agar agar ketika kamu jatuh, itu kamu masih jatuh di antara bintang-bintang, gitu ya. Jadi dari kuliah sudah belajar banyak cari tahu kalau masuk universitas A jalurnya apa aja nih. Oh jalur ujian, jalur beasiswa, jalur tes lokal itu dipelajari semua, dicari infonya ya. Kemudian ketika sudah masuk ke kampus ya, itu pinter-pinter cari beasiswa. Beasiswa itu bisa searching lah ya. Zaman sekarang banyak banget searching di internet, eh, searching di internet, kemudian jalan-jalan di rektorat,
di dekanat untuk mencari info-info beasiswa yang biasanya akan ditempel di situ persyaratannya apa dipenuhin atau iseng-iseng deketin dosen tanya-tanya Pak ada beasiswa enggak dan sebagainya gitu ya. Kemudian selain beasiswa tadi, kita sebagai orang yang sudah keterima nih di universitas yang tentunya seharusnya IQ kita itu di atas rata-rata ya, kita harus pinter juga cari dana. Cari dananya gimana sih? Jualan teman-teman ya. Jualan. Jualan apa aja? Banyak banget. Dulu waktu aku kuliah ya, waktu saya kuliah, itu saya juga jualannya macam-macam ya. Dari jualan makanan kiloan. Jadi misalkan nih, kalau di dekat-dekat kampus tuh biasanya ada tuh tempat-tempat makanan kiloan ya. Ciki-ciki atau kacang-kacangan atau makaroni misalkan gitu ya. Beli misalkan semampunya aja. Uangnya punya berapa modalnya gitu ya. Cukup beli setengah kilo ya, setengah kilo. Karena setengah kilo itu untuk seperti makaroni itu dapatnya banyak ya. Dapatnya banyak karena kan dia enteng ya. Dapat misalkan 10 bungkus. Ngambil kemudian itu harganya sekian dibagi 10 bungkus, ngambil keuntungan misalkan 30 sampai 50% gitu ya. Syukur-syukur bisa 100%. Ingat ingat aja. Jadi biayanya macam-macam bisa dihitung ya, biaya jajanannya, ditambah biaya plastiknya, biaya lilin buat ngebakar apa namanya ngebakar plastiknya buat dibungkusin kecil-kecil atau dibuat misalkan dibuat 2000-an deh gitu diatur jadi dihitung antara modal modal ditambah modal-modal yang lain ya modal snack modal plastik modal sekian ditambah keuntungan sekian persen ya kan ditambah misalnya kamu mau mau untung berapa nih dari satu bungkus nih kamu mau untung berapa mau untung 10.000 mau untung 20.000 gitu kan ditambahin baru dibagi eh, berapa biar hasilnya 20 ribuan jadi kalian pikir nanti oh dijadiin berapa ya dijadiin sekian bungkus biar biar gampang nih orang belinya 2 ribuan gitu ya. Nah, seperti itu. Bisa juga jualan kaos misalkan. Kan kalau di kampus itu akan banyak nanti tuh kebutuhan kaos. Misalkan nih, kaos jurusan, kaos angkatan, organisasi profesi. Misalkan kalian jurusan anu punya profesi anu gitu ya. Itu kan nanti ada kaos tuh. Belum lagi nanti apa namanya cari dana ospek. Ketika ospek masa orientasi, panitia itu biasanya ada juga yang jualan kaos. Nah, kalau kalian dekat dengan panitianya, maka kalian bisa bilang, pesannya ke aku aja gitu. Terus aku terus aku pesennya di mana dong gitu ya. Terus aku pesennya gimana dong, di mana dong gitu ya. Eh itu dia, kita harus belajar banyak hal, belajar dengan lingkungan ya. Belajar dengan lingkungan. Berarti kita sering jalan-jalan aja, minggu-minggu jalan-jalan pagi gitu ya. Muter-muterin kota di mana kamu berada di kampus kamu itu sehingga kamu tahu di mana sablonan kaos, di mana cetakan kaos gitu ya. Kalian di situ apa namanya kalian di situ cari-cari informasi tanya-tanya orang tanya-tanya kakak kelas di mana sih sablonan kaos gitu ya atau bikin-bikin spanduk acara oh nanti kalau kamu terkenal sebagai orang tukang sablon maka orang-orang akan apa namanya akan datang oh si sablon si A oh mau beli sablon oh brandnya si A jadi kita bisa terkenal sebagai tukang sablon. Nggak masalah, teman-teman. Yang penting kita itu yang penting pekerjaan kita adalah menghasilkan yang halal, tidak memberatkan perekonomian orang tua, gitu ya. Yang penting itu belajar. Belajar tuh yang nggak hanya cari buku ya, kalian konyol. Kalau kalian IPK-nya 4, IPK-nya 3, sekian, tapi kalian mati kelaparan, itu konyol. Konyol banget. Atau aku pernah dengar ya, saya pernah dengar bahwa ada adik kelas saya yang saking kelaparannya untuk karena nggak bisa beli makan, yang dia lakukan adalah eh, makan promah untuk menekan asam lambungnya itu konyol banget, sumpah konyol banget. Padahal eh, kalau kita ngerti cara survival yang benar, kita nggak akan kelaparan. Kita nggak akan kelaparan bahwa eh, Allah itu ciptakan kita manusia yang berpikir.
Kalau IPK kita itu 3, sekian atau bahkan 4 terus kita mati kelaparan itu namanya konyol. Berarti kalian sejatinya nggak cerdas, kalian hanya bisa baca buku doang gitu ya. Eh, Kemudian penting lagi yaitu kalian penting ikut organisasi ya. Bagi orang tua juga jangan memberikan motivasi ke anaknya begini. Kalian nggak usah apa namanya, nggak usah organisasi-organisasi. Udah belajar aja, nggak usah aneh-aneh. Oh, yang penting belajar aja. Kalian pinter. Oh, nggak usah cari uang, nggak usah cari uang, nggak usah apa namanya, nggak usah cari uang. Yang penting belajar aja. Nggak usah aneh-aneh seperti yang berita-berita anak-anak mahasiswa pada cari uang. Orang ibumu ini orang kaya. Ya, jangan, teman-teman, jangan ya. Yang ngasih kaya, yang ngasih kebutuhan pas itu hanya Allah. Bisa saja loh terjadi ketika orang tua baik-baik saja, anak baik-baik saja, tiba-tiba usahanya bangkrut atau tiba-tiba orang tuanya dipecat. Apa jadinya kalau dari kita masih muda, kita masih sekolah, kita enggak belajar cari uang, enggak belajar mandiri. Apa jadinya? Mati kelaparan. Betul. Ya enggak? Mati kelaparan, pasti betul itu. Nah, jadi memang kita justru eh, ngasih tahu anak atau adik kelas itu kita banyak organisasi gitu ya. Saya pernah ketemu dosen, saya main ke rumahnya. Kebetulan anaknya baru keterima di Universitas Hasanuddin kedokteran. Ketika dia mau berangkat, orang tuanya itu nasihatin begini. Itu nasihatinnya di depan saya. Saya ada di situ pada saat si bapak ini nasihatin anaknya. Nasihatin begini, kakak, kamu nanti di sana harus ikut organisasi paling tidak 3, paling tidak 3. Lalu kamu cari informasi-informasi bagaimana apa namanya, bagaimana cari tempat usaha. Misalkan kita nanti kalau bapak punya dana, kita buka apotek. Jadi kamu sambil ngelola apotek. eh Tujuannya adalah supaya kalau waktu itu kan saya nanya ya, Pak, wah nasihatinya mantep nih. Biasanya kan orang tua nasihatinya belajar aja gitu ya. Bapak itu bilang begini, Bapak dosen itu, eh gini ya, kan kita nggak tahu kalau dia lagi kuliah tiba-tiba saya mati, apa yang terjadi? Pasti sekolahnya kan berantakan, kuliahnya berantakan. Tapi kalau saya mati, tapi masih ada usaha yang dijalankan, kan paling tidak biaya itu bisa dari usaha itu, ya kan? Nah, kemudian seperti itu. Ini pentingnya itu ya, ikut organisasi. Dan organisasi itu adalah salah satu CV yang nanti bisa dicantumkan ketika cari kerja. Karena apa namanya, saya pernah menghadapi apa namanya teman-teman di HRD ketika membuka CV pencari kerja dan tidak ada organisasinya, itu langsung dibuang loh. Kenapa? Karena organisasi pada saat kita kuliah itu penting banget, teman-teman ya. Kenapa penting banget? Itu mencerminkan bahwa kita dulu waktu kuliah itu kita eh, bisa bekerja sama dengan tim. Karena yang namanya kita pekerja di perusahaan nantinya ketika kita sudah lulus, kita kerja nggak sendiri-sendiri, teman-teman ya. Kita nggak kerja sendiri-sendiri, tapi kita kerja secara tim. Ada atasan, ada bawahan, atau teman satu letting yang bareng-bareng mengerjakan itu gitu ya. Nah, itu pentingnya organisasi. Kemudian ada lagi langkah berikutnya yaitu kita harus punya teman dekat ya, teman-teman dekat. Kemudian kita bisa juga dekat dengan dosen. Ini wajib ya, dekat dengan teman, dekat dengan dosen, dekat dengan adik kelas, dekat dengan kakak kelas, karena itu semua adalah
eh, yang sama-sama dalam pada masa itu adalah menopang bareng-bareng gitu. Pada saat kita jatuh, em, mereka ada buat kita, mereka jatuh, kita ada buat mereka. Jadi apa namanya? Dan itu juga tabungan buat kita, teman-teman ya. Ketika kita nanti kuliah, kita lulus, maka kita mau buka usaha nih. Kita mau buka usaha, eh, bisa kerjasama bareng buka usahanya, sehingga modal kita semakin sedikit. Atau kita bisa dapat channel pekerjaan dari kakak kelas, adik kelas, dari dosen gitu ya. Jadi itu adalah channel-channel yang harus kita jaga, eh, sehingga kita nanti ke depannya, masa depan kita itu menjadi lebih lebih mudah dijalanin gitu ya. Nah, dengan langkah-langkah tersebut di atas ya, nggak ada lagi tuh cerita kelaparan gitu ya. Nggak ada lagi tuh cerita kelaparan. Karena eh, ketika kita tidak ada dana, ya, eh, kita bisa saling menopang dengan teman-teman gitu. Ketika kita punya uang, eh, gue punya lauk nih, yuk makan bareng yuk sama aku yuk, kamu ambil nasi deh gitu, makan bareng-bareng. Jadi ketika kita apa namanya kita nggak punya uang, pasti itu ada teman-teman yang, lu udah makan belum? Ayo makan bareng yuk, gitu ya. Karena saya dulu merasa seperti itu banget gitu ya. Saya di asrama tuh kalau saya pulang ya, saya pulang, saya orang Semarang ya, saya pulang dari Semarang, ibu saya itu bawain bandeng ya. Di asrama itu nggak bisa masak, nggak boleh bawa kompor. Nih bandeng itu ketika kita dibawain banyak. Itu nggak buat saya tok enggak. Karena Kak, bandeng itu akan basi, akan jamuran ya teman-teman ya. Jadi saya biasanya kalau pulang dari Semarang yang saya lakukan adalah gini, saya ketokin tuh pintu-pintu yang satu deret dengan saya tuh di asrama, ketokin. Saya bilang gini, tok 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 tok, bawa nasi ke kamar gue, bawa nasi ke kamar gue, makan bareng pakai bandeng presto. Dan alhasil apa yang terjadi teman-teman ya? Ada teman saya kadang-kadang tuh dari Padang dibawain rendang, eh, karena rendangnya itu dia sudah bosen gitu ya, ngetok kamar saya, tok tok tok, eh mau rendang nggak gitu kan? Nih rendang buat kalian aja ya. Lalu kita makan rendang tuh gitu, masih setengah toples. Kita makan rendang. Eh, nah kayak gitulah ya teman-teman ya. Terus kalau kita di kosan misalkan, kita deket dengan bapak kosan. Di kosan tuh ada pepaya muda misalkan kan. Aduh, kita mau beli makan susah gitu ya. Ya udah, saya pernah loh ngalamin teman-teman ya. Lagi pas-pasan banget, pepaya muda yang ada di kosan itu saya ambil, saya kupas, kemudian saya rebus dimakan pakai sambal. Gitu aja gitu. Survival aja biasa gitu. Yang penting jangan sampai mati kelaparan. Dan itu juga kita dekat dengan teman kosan gitu ya. Teman kosan saya alhamdulillah bersyukur banget di teman kosan saya juga dulu kita saling berbagi gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya kelaparan. Karena misalkan nih eh, saya kadang-kadang saya punya makanan saya berbagi gitu. Kadang-kadang ada juga teman saya karena beliau ini Kristen Advent ya, kalau pulang dari ibadah gereja itu kan Sabtu malam-malam tiba-tiba ngetuk kamar kamar saya itu untuk dibilangin, gue bikinin Indomie dong, gue kelaparan nih gitu ya. Kosan sebelah, kosan laki-laki. Kalau di kosan cewek itu ada dapurnya, kosan cowok kan nggak ada, jadi dia minta tolong. Nah ada kalanya dia ketuk-ketuk pintu itu nggak minta tolong, tapi ketuk-ketuk pintunya ngapain coba? Ngasih roti. Gue ada roti, lu mau nggak? Karena gue lupa ini rotinya tuh mengandung kopi gitu. Karena gue nggak makan, nggak boleh makan kok, nggak boleh minum, nggak boleh yang berbau yang kopi kan, karena kan Kristen Advent kan haram ya. Jadi dikasihin ke saya tuh. Nah kayak gitu. Dan saya juga kadang-kadang iseng aja ke tempat dia, gue lapar nih, gue ada makanan nggak? Biasa aja karena udah temen deket gitu. Dan kadang-kadang kita juga sambil nonton TV bareng-bareng, kita ada makanan taruh di depan TV, kita makan bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Intinya seperti itu. Kita nggak akan jadi orang kelaparan dengan catatan kita bukan jadi manusia gua, teman-teman ya. Manusia gua itu apa?
nggak punya teman, menyendiri di kamar, entah ngapain di kamar, merenung nasib dan sebagainya, kelaparan, cuma makan promah. Daripada kalian makan promah, lebih baik kalian makan protein. Ya, oke. Nah, sekarang kita udah tahu ya. Sehingga sekarang jangan sampai ada persepsi bahwa nggak punya uang, nggak bisa kuliah. No, 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 no. Nggak bisa, nggak punya uang, nggak bisa makan. No, no, no. Semua itu pasti ada rezekinya ketika kita mau berusaha. Kalau video ini kamu suka, jangan lupa subscribe, like, and comment. Lalu berbagilah ke banyak orang agar semuanya banyak menerima manfaat dari video ini. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, terima kasih. Selamat malam.